Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan memberikan tema yaitu ditinggikan nama Yeshua, kibarkan pancinya. Kita akan baca ayat-ayatnya terlebih dahulu yang bercerita atau memerintahkan untuk meninggikan nama dan mengibarkan pancinya. Tehillim pasal 89 ayat 17 atau Mazmur. Mereka akan bergembira dalam namamu setiap hari dan mereka ditinggikan dalam kebenaranmu. Kemudian kita baca di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Nama Yahweh adalah menara kekuatan. Orang benar berlari ke dalamnya dan dia akan ditinggikan. Yesaya 12 ayat yang ke-4. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Satu lagi, di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia, dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yeshua setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau mencari ayat-ayat yang sejajar dengan ayat ini, akan sangat banyak sekali. Bahwa Bapak Yahweh ingin namanya dimasyurkan. Bapak Yahweh ingin namanya ditinggikan. Dan bahkan di ayat yang pertama yang kita baca tadi, dikatakan mereka akan bergembira dalam namamu setiap hari, dan mereka ditinggikan dalam kebenaranmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana sebetulnya cara kita meninggikan nama Yeshua? Ada banyak orang yang berpikir bahwa meninggikan nama Yeshua itu ketika kita memuji dan meninggikan Tuhan. Itu tidak salah, memang ketika kita meninggikan dan memuji Tuhan, itu nama Bapa dipanggil, nama Bapa disebut. Ada juga yang berkata saat aku memberitakan nama Yahweh, itu juga tidak salah. Ya. Dan bahkan ada orang yang mengatakan saat aku dibaptis pembaharuan, aku memberitakan nama Bapa Yahweh bahwa aku sudah dimeterai dalam meterai kepemilikan nama yang benar. Ada beberapa orang pada saat dia dibaptis pembaharuan, sekalipun melalui streaming, orang itu memberitahu kepada saya, Pak, tolong video baptisan pembaharuan saya diupload, supaya saya beritahukan kepada teman-teman saya bahwa saya sudah dimeterai di dalam nama yang benar. Dan saya angkat jempol, saudara. Kenapa? Karena seperti kata firman Tuhan yang mengatakan bahwa jikalau kamu malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun malu mengaku engkau di hadapan Bapa. Jadi
di sini ada unsur kebanggaan, sama seperti saya. Ketika saya mengenal nama Bapa Yahweh, betapa bangga dan bersukacita serta bersyukurnya saya. Saya berpikir, coba kalau saya belum mengenal namanya dan saya mati, kemana saya? Tapi saya bersukacita Bapak Ibu, karena saya mengenal namanya. Dan saya tidak peduli apakah jemaat mau terima atau tidak. Di tahun 2000 saya harus menyampaikan nama itu ke penjuru dunia. Karena saya tahu itu adalah perintah dari Bapa Yahweh. Namun demikian Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat menarik dari bukan hanya sekedar kita memberitakan nama melalui ucapan-ucapan kita, tetapi ada cara lain meninggikan nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, yaitu dengan kita melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik yang kita lakukan ini menjadi sebuah reflektor dari kehidupan Yeshua di atas muka bumi ini yang semakin lama semakin pudar. Karena kita tahu bahwa dunia semakin lama semakin menunjukkan keegoisannya yang sangat luar biasa. Apalagi di akhir-akhir ini, saudara yang terkasih. Kalau kita melihat di berita-berita di luaran sana, sekarang sedang rame-ramenya ada seseorang yang digebukin sampai nyaris buta di dalam penjara. Saudara tahu siapa namanya? Nah, saudara tahu ya, Muhammad KC, saudara. Hanya karena pindah agama, lalu dianiaya habis-habisan, saudara. Dari jam 1 sampai jam 3. Tapi dalam iman kita tidak seperti itu. Ketika ada orang yang meninggalkan keimanan kita, bukan kita gebukin, tetapi kita doain supaya dia bisa kembali dan diselamatkan. Amin. Jadi inilah keimanan kita, saudara. Akan sangat berbeda dengan konsep agama. Karena kita hanya bisa berdoa dan berkata, Bapa Yahweh, selamatkan si A, si B, si C yang meninggalkan keselamatan melalui namamu. Karena saya tahu bahwa di atas muka bumi ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan manusia, yaitulah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Di luar itu tidak ada keselamatan. Ini yang harus saudara ketahui. Oleh karena itu, ketika kita percaya dalam namanya, kita bersyukur karena hanya nama Yahweh jaminan keselamatan manusia di atas muka bumi ini. Haleluya. Namun demikian, ada satu hal yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan keselamatan. Karena ada orang yang berpendapat bahwa enak ya katanya kalau percaya kepada Yahweh. Hanya cukup percaya saja selamat, gak perlu berbuat baik. Siapa bilang? Justru kita berbuat baik itu karena kita sudah diselamatkan. Ingat Bapak Ibu, cepat atau lambat kita pasti mati. Kecuali Yeshua datang untuk yang kedua kalinya. Namun demikian mau mati kapanpun bagi kita no problem. Selama di dalam diri kita sudah ada kuasa kebangkitan dari Yeshua HaMashiach. Jadi malam hari ini saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa meninggikan nama Yahweh, meninggikan Yeshua dan mengibarkan panjinya itu tidak cukup hanya di mulut saja. Tetapi kita harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu berbeda. Karena di dalam keimanan kita yang ditonjolkan adalah
hukum kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi kalau kita melakukan perbuatan baik bukan supaya selamat. Sekali lagi, kita melakukan perbuatan baik bukan supaya selamat, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Jadi, ayo kita belajar untuk menjadi reflektornya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena di muka bumi ini yang namanya kasih semakin pudar. Saudaraku yang terkasih, ayo buatlah sebuah pertanyaan kecil. Aku hidup di dunia ini sebetulnya untuk apa? Pernah enggak saudara sekali waktu pada malam hari, cobalah ambil tempat duduk yang sepi, yang tidak ada orang, ya, dalam keadaan hening, lalu buat sebuah pertanyaan kecil. Tuhan, aku hidup di dunia ini sebetulnya untuk apa? Ini yang harus kita pahami, saudara. Kadangkala ketika saya bertanya, kamu hidup di dunia ini untuk apa? Ya enggak tahu, wong saya tahu-tahu sudah ada di dunia ini. Ya sudah jalani saja hidup ini. Berarti orang tersebut tidak paham untuk apa dia hidup di dunia ini. Saya yakin kita ada di sini. Kita hidup di dunia yang fana, di dunia yang penuh kejahatan. Saya percaya Bapa Yahweh punya rencana besar untuk kita. Rencana besar itu tidak lain adalah kita membawa jiwa-jiwa baru supaya mereka diselamatkan. Dan kita tidak perlu takut dengan ancaman apapun. Karena kita harus tahu, saya selalu menggunakan kata, lebih baik kita dipelototin manusia daripada dipelototin malaikat. Jadi beritakan terus kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bisa menjangkau adalah bukan cuman kita berbicara melalui mulut, tetapi sikap dan perbuatan kita. Dalam sebuah komunitas yang ada di dunia ini, meninggikan nama Yeshua dan mengibarkan panjinya dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Orang datang saat mereka butuh. Mungkin kita merasa Bapak Ibu, kenapa? Banyak orang yang saya melakukan perbuatan baik, tetapi mereka tidak baik dengan saya. Ada orang yang datang itu hanya karena butuh. Orang mau datang kepada kita hanya karena dia ada kepentingan pribadi. Tapi kalau tidak, kita bahkan dianggap hanya sebuah butiran debu saja. Orang melakukan kejahatan kepada kita, bahkan dia berlagak, dia yang dijahati. Ada orang yang menyakiti tetapi berlagak dialah yang disakiti. Kita dihadapkan dengan dua pilihan. Kita balas perbuatan itu atau berbuat baik walaupun diperlakukan dengan tidak adil. Dunia sekarang sudah semakin egois. Semakin lama kehidupan dalam iman kita semakin mengalami banyak tekanan. Tetapi saya bersyukur kalau kita semua masih memiliki pengharapan. Pengharapan kita tidak lain adalah kedatangan Yeshua HaMashiach untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang Yeshua, Yeshua menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita karena dia adalah Torah Hayim atau Torah kehidupan. Yeshua sebagai Torah kehidupan, kalau kita mau mencontoh pribadi manusia, contohlah Yeshua. Saudara tidak akan pernah kecewa. Ketika kita akan berbuat baik, ketika kita dituntut untuk melakukan hal-hal
yang menyenangkan hati Tuhan di tengah dunia yang gelap seperti ini, tentu kita butuh seorang figur. Figur siapa yang perlu kita contoh? Kalau saudara mengidolakan figur seorang pemimpin dunia ini, saudara akan kecewa berat. Kalau saudara mengidolakan seorang figur, seorang yang memiliki nama yang tenar, itu pun saudara akan kecewa. Tapi saya kasih tahu, kalau saudara mau mengidolakan sosok manusia yang menjadi prototipe dalam kehidupan kita sehari-hari, maka saya membuat sebuah pilihan, tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Selama kita mau mengikuti teladan hidupnya, maka saya katakan, saudara akan diberkati. Dan ketika saudara melakukan apa yang Yeshua lakukan, itu menjadi sebuah contoh, reflektor. Sekalipun Yeshua tidak ada di dunia, tetapi perbuatan kita itu menyamai kehidupan Yeshua. Yeshua itu saya menyebut sebagai manusia yang langka. Kenapa saya katakan demikian? Sebab dia tetap sejuk hatinya sekalipun di tempat yang panas. Tetap manis di tempat yang pahit. Tetap merasa kecil sekalipun dia besar dan bahkan maha kuasa. Dan kita lihat tetap tenang di tengah badai yang sangat luar biasa hebat. Inilah yang perlu kita contoh, kita perlu teladani. Sosok Gembala Agung kita yang ajaib, yang berani berbicara dan dia melakukan. Dia katakan, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yeshua bahkan mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan dibuktikan ucapannya ketika dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia buktikan ketika dia mati, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Artinya kematian tidak berkuasa atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah saatnya saya katakan kita mulai belajar. Belajar untuk mencontoh pribadi Yeshua sebagai perwujudan kita memasyurkan namanya. Jadi bukan cuman kita ngomong, ayo kita masyurkan namanya. Ya kalau di Kehilat mah semua orang bisa. Tapi sekarang bagaimana ketika kita ada di luar sana? Apakah benar kita juga memproklamirkan namanya dengan perbuatan baik kita? Saudaraku yang terkasih, saat kita melihat waktu ini berjalan dengan sangat cepat sekali. Bahkan saya bisa mengatakan waktu ini berlari. Coba kita belajar saudara, untuk melihat jam dinding yang berputar demikian cepatnya. Kita renungkan bahwa kita sebetulnya juga bisa belajar seperti jam dinding. Ada sebuah ilustrasi, orang yang mengilustrasikan, coba kita lihat jam. Bukankah tiap manusia itu tiap hari selalu lihat jam? Tetapi saudara, dilihat atau tidak, jam itu tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, dia tetap berputar. Walaupun tidak seorang pun mengucapkan terima kasih, dia tetap bekerja, berputar dan terus memberi petunjuk tiap jam, tiap menit, dan tiap detik. Inilah yang disebut dengan meninggikan nama Yeshua. Bukan cuma kita bernyanyi, tetapi dengan sikap dan perbuatan yang kita harus tunjukkan kepada dunia. Memang tidak mudah untuk menjadi orang baik, tetapi tetaplah lakukan yang terbaik.
Karena perbuatan baik itu bukan urusan saudara dengan manusia. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan baik, itu adalah urusan kita sendiri dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan meninggikan nama Yesua. Kira-kira saya ngomong dari tadi sampai sekarang saudara bisa paham? Ya. Inilah saatnya Bapak Ibu kita tunjukkan kepada dunia bahwa iman kita itu berbeda. Karena selalu orang mengatakan enak amat ya, hanya percaya terus diselamatkan, enggak perlu perbuatan baik. Siapa bilang? Justru kita sudah diselamatkan, kita harus banyak melakukan perbuatan baik. Kehidupan kita itu, saudara-saudara, saya katakan memiliki resiko. Semua kehidupan memiliki resiko. Apakah kita mau berbuat baik, apakah kita tidak berbuat baik pun tetap memiliki resiko. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang kadangkala di depan kita itu nampaknya baik. Tetapi sebetulnya di belakang tidak baik. Kita menyadari ibarat kita ini seperti pohon yang tinggi. Kalau pohon yang tinggi berusaha untuk ditebang. Tetapi kalau kita berusaha untuk merendah seperti rumput, rumput toh juga akan diinjak-injak. Kalau kita tidak mau ditebang dan tidak mau diinjak-injak, hanya ada satu pilihan. Ketika kita sudah jadi mayat, baru orang nggak mau sentuh kita. Kita harus menyadari ini, saudara. Bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Ketika kita berhasil, orang bisa iri hati. Tetapi ketika kita dalam keadaan terpuruk, orang bahkan menuding-nuding kita. Coba kita renungkan, kita perhatikan hati kita masing-masing. Apakah orang-orang yang suka menuding-nuding orang lain? Apakah orang yang suka memotong keberhasilan seseorang? Itu adalah diri saya. Ini yang perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu. Apakah benar saya ada di dunia ini melakukan banyak kebaikan sebagai perwujudan bahwa aku memuliakan Tuhan Yesus HaMasiah? Ayo kita sama-sama buka hati kita, tanya pada diri kita masing-masing. Adakah dalam diri kita ada rasa iri dan dengki dan ketidaksukaan terhadap orang lain? Saya khawatir. Saya katakan saya khawatir, walaupun saya nggak boleh khawatir. Tapi hari ini saya berkata, saya khawatir. Ketika Yesua datang dan ternyata hatimu masih ada rasa dengki dengan orang lain. Kekhawatiran saya, Anda bisa tertinggal. Ayo kita renungkan Bapak Ibu. Jangan kita ini, kadang orang ya suka cari-cari masalah. Yang enggak ada masalah dibikin supaya punya masalah. Ini orang-orang yang hatinya cacat sebetulnya. Dan kita perlu mengubah gaya hidup kita. Ingat, yang menjadi titik fokus kita adalah Yesua HaMasiah. Dia dilecehkan, dia dihina, dia dicaci maki. Orang bahkan mengumpat dengan dia. Tetapi dia menjadi orang yang tenang. Bahkan ketika dia di kayu salib menjelang kematian saja, dia masih diolok-olok, masih dicaci maki, masih dihina. Tetapi yang keluar dari mulut Yesua hanya satu kalimat yang menarik. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang perlu dicontoh, saudara. Mungkin saudara berkata, emangnya Pak Lukas sudah bisa? Belum. Saya belum bisa dan saya harus bisa. Itu prinsipnya begitu, saudara. Bukan belum bisa, ya sudah, saya tidak bisa.
Salah. Saya belum bisa dan saya pasti bisa. Saya mau bisa, saudara. Karena orang kalau saya ngomong begini pasti mereka akan berkata, emangnya lu bisa? Saya jawab dengan jujur, belum bisa. Dan saya mau bisa. Amin Bapak Ibu. Ya. Tergantung kita. Apakah kita mau bisa atau tidak? Ya. Jangan sampai kita aku tidak bisa. Ya sudah. Ingat kita semua punya emosi. Kita semua punya harga diri saudara. Makanya saya katakan kita perlu belajar dari Yesua. Kalau kita belajar dari Yesua, kita menyadari bahwa untuk mengubah dari seseorang yang berkarakter buruk, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Emangnya saudara pikir saya bisa seperti sekarang ini? Enggak ada pergumulan yang berat, sangat berat saudara. Apalagi dari latar belakang yang kasar, yang berangasan, yang bahkan boleh dibilang kalau orang mau berantem tuh enggak pakai mulut dulu. Yang penting habisin dulu selesai sudah nanti buri kerine. Ya. Itu pun saya harus belajar. Saya mau seperti Yesua. Bagaimana ketika orang itu menghina, mencaci maki, saya harus diam. Saya enggak boleh membalas caci makian orang. Dan itu tidak mudah. Tapi saya harus menyalipkan kedagingan saya. Makanya saya ingin bagikan beberapa tips untuk saudara. Agar supaya kita melatih diri kita. Yang saya sebut kita melatih adu karakter, saudara. Ayo kita adu karakter. Siapa yang paling unggul di hadapan banyak orang? Itulah wujud meninggikan nama Yesua. Kalau orang biasanya apa? Ayo kita adu fisik. Sekarang saya ngajari, ayo kita adu karakter. Karakter siapa yang paling unggul? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Berapa banyak orang yang bertobat karena melihat kebaikan seseorang. Karena dunia ini sudah kehilangan kebaikan. Kita memang tidak bisa lepas. Karena di luar sana itu banyak sekali gerombolan nyinyir itu banyak sekali. Tetapi apakah kita akan membalas setiap nyinyiran kita? Saya jawab enggak level. Amin Bapak Ibu. Ketika kita dinyinyirin, wah kita balas, aku akan balas lebih hebat. Levelmu di bawah mereka. Tapi ketika kita menyadari bahwa level kita ada di atas, jangan kita ikut-ikutan orang yang levelnya di bawah. Lalu bagaimana caranya kita bisa menghadapi orang yang suka nyinyir, saudara? Orang berpikir, orang nyinyirin orang itu enggak bisa tembus ke orangnya. Ya, orang beranggapan seperti itu ya, sehingga orang nyinyir sana sini. Tapi saya kasih tahu, orang nyinyirin itu bisa tembus, saudara. Dan banyak sekali yang nyinyirin saya, tembus ke telinga saya. Lalu apakah saya lalu melakukan pembalasan? Ojo ngasih, saudara. Keliru kalau saya melakukan pembalasan. Justru saya berkata, saya beberapa waktu yang lalu sempat tulis di Facebook, saya katakan demikian. Saya bersukacita dan bersyukur kalau ada orang yang nyinyir terhadap saya. Selalu yang diserang saya. Saya bersyukur kenapa? Karena nama Lukas Sutrisno ini ternyata masih melekat di hatinya. Amin, Bapak Ibu. Orang gak suka sama saya, tapi kepo. Nonton video saya sampai habis. Saya bilang, terima kasih, Mban Kamsya. Iya kan? Lo bayangin aja, kalau saya suruh orang itu untuk nonton video saya, mau gak? Enggak bakal mau, enak aja lo. Gua gak suka sama lo. Tapi karena saya tidak melakukan pembalasan,
Dia nonton sendirinya. Kenapa dia bisa menganalisa semua video? Ya, luar biasa bukan? Artinya apa? Saya menguasai orang itu. Mau tidur, ingat Lukas. Mau makan, ingat Lukas. Ayo. Mau mandi, ada wajahnya Lukas. Bayangin aja saudara-saudara, apa saya tidak berterima kasih sama mereka? Ngapain saya repot, ngapain saya balas? Enggak perlu. Saya malah terima kasih itu untuk memacu saya lebih baik lagi. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini wujud reflektor, merefleksikan kasih Yesua. Ada banyak hal yang perlu saya sampaikan agar supaya kita tahan dinyinyiri orang. Karena ada orang tanya, kenapa sih saya yang lihat saja jengkel, Pak? Saya bilang, yang ngapain jengkel, wong saya jaga jengkel kok. Pusing amat, ya. Tapi saya yang lihat gregetan saya, ya sudah nggak apa-apa. Kok Pak Lukas bisa kayak kenapa ya? Nah, ini tak kasih tipsnya, saudara-saudara. Karena dengan kita mampu seperti ini, maka kita ini bisa menjadi reflektornya Bapa Yahweh dan Yesua. Dan bahkan kita bisa meninggikan namanya. Amin. Jadi meninggikan nama Yesua itu bukan cuma teriak-teriak di mimbar, di panggung, bukan cuma nyanyi-nyanyi, bukan itu. Tapi kita bisa merefleksikan kehidupannya. Nah, saya akan kasih tips, saudara. Bagi saudara yang tidak tahan dinyinyirin orang. Yang pertama, abaikan mereka. Jangan dekat dengan mereka. Katakan dalam hati, mereka bukan siapa-siapa. Levelku ada di atas mereka. Paham nggak Bapak Ibu? Kalau saudara punya prinsip seperti itu, saudara nggak akan balas. Ngapain balas sama orang yang levelnya di bawah kita? Amin? Ya, itu yang pertama. Tips yang pertama. Tips yang kedua, ya, bangun rasa percaya diri. Miliki prinsip bahwa aku itu beda. Paham Bapak Ibu? Saya itu beda dengan yang lain. Lukas ini nggak ada, Lukas kedua nggak ada. Cari seluruh dunia nggak bakal ada, saudara. Modelnya kayak begini, ya seluruh dunia cuman begini. Saya adalah pribadi yang unik. Dan saya percaya diri. Makanya ketika seseorang, kadang kan suka WA saya mancing-mancing, ini Pak gini-gini. Lalu saya kasih pengetahuan sedikit saja. Oh dia sangkalin saya. Apakah saya balas? Oh tidak. Saya bahkan akan mengatakan, ya imanmu seperti itu lakukanlah dengan setia. Kamu juga tidak bisa mengubah saya. Dalam hati saya, selesai sudah. Apa ilmu yang saya miliki tidak mungkin saya bagikan. Tidak mungkin, saudara. Padahal ilmu yang saya dapatkan tidak mungkin bisa didapat di bangku sekolah manapun. Ilmu yang saya miliki tidak mungkin saudara dapatkan di universitas manapun. Sekalipun saya bukan lulusan universitas. Tapi saya punya banyak ilmu yang lebih tinggi dari apa yang ada di universitas. Kalau kita percaya diri, kita nggak akan melakukan pembalasan. Yang ketiga, kalau mereka nyinyirin kita, buktikan bahwa mereka itu keliru. Tunjukkan prestasi kita dan engkau layak untuk mendapatkannya. Buktikan saya beda dengan seperti apa yang mereka ucapkan. Amin. Kalau saudara misalnya sekali waktu saudara lewat, kemudian orang bilang, wah ini penyakit datang nih. Hati-hati nih penyakit datang nih, pasti bikin kacau nih di sini nih. Kalau saudara sudah menyadari seperti ini, saudara akan buktikan bahwa aku yang sekarang itu beda dengan aku yang dulu.
Saudara mau melakukan itu? Enggak gampang loh, saudara. Harga diri kita tuh diinjek loh. Saya akan berpikir, kalau saya naik lalu berkata, kurang ajar, berani-beraninya menginjak harga diri saya. Saya mau tanya, kita itu punya harga itu berapa sih? Wong kita ini sampah kok, saudara. Kalau kita mau jujur, kita ini sebetulnya sampah, nggak ada artinya. Kita bahkan tanah liat yang diinjek-injek orang. Kalau sampai kita punya kedudukan yang tinggi di Samayim, itu hanya karena kuasa darah Yeshua HaMashiach. Hanya itu, saudara. Sadar nggak kita ini? Kalau kita punya nilai itu luar biasa tinggi. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darah yang amat mahal. Darah yang suci, darah yang kudus. Dialah darah Yeshua HaMashiach. Jadi nilai kita semua, nilai saudara itu tinggi di mata Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, di berbagai belahan dunia manapun, mungkin engkau sedang dalam frustrasi saat ini. Jangan takut, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau saat ini mungkin sedang dilecehkan orang. Jangan takut, Bapa Yahweh itu mencintaimu. Engkau memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Jadi jangan pernah goyah, jangan pernah ragu. Nilaimu itu senilai kekudusannya Yeshua, senilai darahnya yang ajaib. Ini luar biasa, saudara. Lalu yang keempat, bagaimana kita bisa bertahan saat kita ingin belajar untuk merefleksikan kasih Yeshua, memasyurkan namanya. Berpikirlah bahwa mereka sebenarnya sedang dikuasai oleh hidupmu. Seperti yang tadi saya katakan, kalau orang nyinyir sama saya, berarti orang itu sedang dikuasai saya. Ya Bapak Ibu? Lah kalau saya tidak peduli dengan orang, kan namanya nggak ada di otak saya. Ya, kadang-kala orang ngasih tahu, Pak Lukas tahu nggak? Kamu dulu seperti ini, seperti ini. Saya sampai lupa apa yang saya lakukan dulu. Kenapa? Karena pikiran saya tidak terfokus di situ. Nah ini kan sangat penting Bapak Ibu. Kemudian yang kelima yaitu apa? Hindari konflik fisik dengan orang-orang yang memiliki level di bawah saudara. Hindari. Saat saudara diremehkan, jangan saudara mengamini. Loh kok Pak Lukas bisa ngomong jangan mengamini? Oh iya, ketika engkau diremehkan, engkau menangis, engkau sedih, engkau sakit hati, engkau marah, engkau jengkel, engkau kecewa, itu sama saja engkau sedang mengaminkan apa yang dia ucapkan. Kalau orang menghina saya berpikir paling cuman kamu kok yang menghina. Orang lain juga ada yang suka sama saya, yang melihat saya dia menyukai. Sampai hari ini pun kalau kita lihat subscribernya Lukas Sutrisno naik terus, tinggal sedikit lagi sampai 100.000. Ayo. Itu kan membuktikan bahwa tidak semua orang itu membenci saya. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Agar supaya kita bisa membuktikan, kita bisa merefleksikan kasih Yeshua. Tapi kalau kita kecewa, kita nangis, kita bahkan frustrasi, berarti kita mengaminkan. Dia ngomong jahat sama kita aminkan dengan kita jadi sedih. Tapi kalau kita tunjukkan bahwa aku itu beda dengan apa yang mereka lakukan, kita akan di atas level, saudara. Jangan takut, engkau tidak sendirian.
tetapi engkau bersama dengan Bapa Yahweh. Dia mendampingimu dimanapun engkau berada. Selama saudara bisa satu hati dengan Tuhan, maka untuk mengangkat hidupmu itu terlalu gampang bagi Bapa Yahweh. Mungkin saudara berkata, bagaimana bisa kondisi keadaan seperti sekarang? Ya itu kan otak kita yang besarnya paling sak kepelan tangan manusia. Tapi kalau Bapak Yahweh mau mengangkat kita, dia punya jutaan cara. Bahkan saya katakan miliaran cara untuk mengangkat hidupmu dengan caranya dia sendiri. Yang penting kita melekat kepada dia. Haleluya. Saya katakan buktikan kehebatanmu. Saat mereka meremehkanmu, ingat bahwa kau tidak sendiri. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa kau sanggup mengibarkan panji Yesua. Saat mereka meninggalkanmu, sebenarnya Tuhan sedang membersihkan hidupmu dari orang-orang yang memiliki karakter buruk dan kariermu tidak diganggu oleh mereka. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang curhat sama saya sambil menangis. Dia katakan demikian, Pak Lukas, saya saat ini punya visi dan misi yang besar. Dan visi dan misi ini saya bagikan kepada teman-teman saya. Tetapi yang terjadi mereka bukan mendukung, malah meninggalkan saya. Apa yang harus saya perbuat? Saya stres, Pak. Saya jawab, harusnya kamu bersyukur. Karena visimu yang besar tidak selevel dengan teman-temanmu. Jadi ketika visimu itu dilecehkan, bersyukurlah kalau teman-temanmu pergi meninggal kamu. Artinya Tuhan sedang membersihkan hidupmu dari mereka yang berlevel rendah. Kenapa? Karena kalau engkau sukses, mereka tidak bisa mengganggu hidupmu. Paham Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah bersihkan. Ketika engkau sukses, mereka cuma nonton kesuksesanmu. Ini yang mesti kita pahami di situ, saudara. Jangan frustrasi, jangan nangis. Nanti kalau saudara lakukan itu sama saja seperti saudara mengaminkan apa yang mereka ucapkan. Dan abaikan persepsi orang lain tentang kita. Jangan terpengaruh, tetap fokus bahwa aku mampu mengibarkan panji Yesua dengan sikap hidup saya, dengan kesuksesan saya. Untuk membalas dendam, itu kita pakai pola kesuksesan. Ada banyak orang yang tadinya melecehkan kehidupan saya. Mereka minta-minta, saudara. Pak, tolong saya mengalami banyak kesulitan di sini. Bantu saya. Bantu saya. Saya bantu, walaupun tentu tidak bisa terus-menerus. Nanti saya jadi mesin ATM, saudara. Ya. Karena saya katakan, sebaik apapun yang kita miliki, akan selalu ada orang yang tidak suka. Camkan kata-kata saya. Sebaik apapun yang kita lakukan, akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita. Itulah yang dinamakan haters. Haters itu selalu ada. Jangankan kok kita, Yesua itu loh Bapak Ibu. Kayak apa dia sempurnanya. Dia bahkan Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini juga dilecehkan. Apalagi kita. Nah makanya kalau kita melihat Sang Gembala Agung, kita tidak akan kecewa. Amen. Kita sering melihat bahwa ada orang yang tidak pernah benturan dengan orang lain, tetapi kok bisa ya orang itu tidak suka dengan orang lain tersebut. Bagaimana bisa? Saya katakan bisa saja, karena ada pembisik-pembisik jahat yang mempengaruhimu. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai energi kita mengalami penurunan. Misalnya saya akrab nih dengan
si A, si B, si C. Tapi karena ada pembisik-pembisik, maka saya akhirnya tidak menjadi akrab, bahkan saya membenci mereka. Semua perbuatan mereka selalu saya salahkan. Nah, ini berbahaya. Tapi kalau kita sudah kebal, maka apabila kita menerima bisikan-bisikan liar pun, kita akan tetap bisa bertahan. Dan bahkan kita bisa mendoakan orang yang kita dapati informasi yang buruk. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita bisa mendoakan mereka. Dan kalau kita memiliki pribadi yang unggul, disitulah kita bisa katakan, Tuhan, aku sedang memasyurkan namamu. Kita bisa berkata, Tuhan, aku sedang mengangkat panjimu. Sehingga di perayaan Sukot ini, betul-betul kita jadi orang yang baru sama sekali. Ingat Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, kita sudah merayakan hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu hari raya Grafirat. Hari raya di mana imam besar setahun sekali dia akan masuk ke ruang Maha Kudus. Oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin kalau dosa kita sudah dihapuskan, hidup kita sudah disucikan, kita pertahankan kehidupan ini sampai pada titik nafas yang penghabisan, kita lakukan hal-hal yang terbaik. Sehingga hal yang terbaik itu bisa kita refleksikan kepada dunia ini bahwa aku adalah orang yang berbeda. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Biarlah tema pada malam hari ini, kami meninggikan nama-Mu. Bukan sekedar melalui ucapan, tetapi kami akan refleksikan dalam wujud kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, meteraikanlah firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Dan kami percaya Bapak Yahweh memberkati seluruh umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Talk Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Shimkat Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkanku. Ibadah Rabu 29 September 2021 digabung Selasa. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Kami mengajak putra dan putri Bapak Ibu Saudara yang berusia balita hingga 13 tahun untuk hadir dalam Sukat Anak pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang memerlukan layanan antar jemput dapat menghubungi Ibu Rahma di nomor 0813 2623 8338. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati.
Iya baik, shalom, selamat malam saudara. Seberapa banyak saudara malam hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan? Yes, saudara, saya mau kasih tahu sebentar ya. Sukot itu merupakan sebuah momen atau sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa saudara? Karena di saat Sukot, Bapa Yahweh itu memerintahkan, bukan menghimbau loh saudara ya, memerintahkan untuk supaya umatnya bersuka cita. Itulah sebabnya kalau saudara melihat ketika ada suka, saudara akan melihat salah satu tanaman palem. Saudara tahu palem ini ya, ini daun palem. Saudara tahu apa artinya ini? Palem ini adalah kalau saudara lihat di luar sana, palem ini sebagai lambang perdamaian. Tapi palem ini juga sebagai lambang bahwa ini itu berkatnya Bapa Yahweh yang dilimpahkan buat umatnya. Berkatnya itu berupa apa? Berupa sukacita, kebahagiaan. Dan tahun ini kita harus imani bahwa Sukot yang kita lewati pertanda bahwa tahun ini juga tangan Bapa Yahweh menyertai kita dan membawa kita untuk masuk dalam kehidupan yang penuh sukacita. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Amin. Karena tangan Bapa Yahweh ada bersama dengan kita. Amin saudara. Amin. Nah di sebelah saya ini ada Kohen Gadol saudara ya. Sebentar dia akan tiup shofar. Kenapa dia harus tiup shofar? Sebagai tanda profetik bahwa di Sukot ini hari raya yang penuh sukacita. Hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk bersukacita. Itu sebagai tanda bahwa kita meyakini bahwa di tahun ini, sepanjang tahun ini, hidup kita akan selalu diiringi dengan sukacita. Karena berkat Bapa Yahweh mengejar kita. Amin saudara. Haleluya. Sekarang ditiup. Yuk. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih keras lagi buat Bapa Yahweh. Karena hari ini, mulai dari hari ini, saudara diberkati luar biasa. Saya undang saudara bagi berdiri. Haleluya. Nah, palem yang ada di samping saudara itu boleh dicopot. Ya. Silakan ya, yang ada di ujung copot saja. Kita mau nyanyi sambil nanti dilambai-lambaikan gini. Mau saudara? Amin. Kita mau bersuka cita karena hari ini Bapa Yahweh ada bersama dia kita. Dan ketika kita bersuka cita, dia yang ada di tahtanya lebih bersuka cita karena melihat kita bersuka cita. Amin. Haleluya. Hak Sukot Semak singkatenu. Haleluya. Yuk sama-sama. Ini waktu bersuka cita. Semak singkatenu. Oh haleluya, terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Akan memberikan sukacita buat kami. Sebab singkatnya, terima berkatnya, baru kata. Haleluya. Yahweh.
anak Sukosamea 5782, tahun yang manis, tahun yang penuh kelimpahan, tahun yang penuh kemenangan. Haleluya. Biarlah kita terus meninggikan nama Yahweh sampai nama Yahweh diagungkan sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Syukur hanya bagimu Tuhan. Bersama-sama ditinggikan.
Ya, kita tetap berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing, jaga lindungi peliharakan mereka. Amin. Sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripete kau friat matka ufri fahem teka shikar ala pekawa isterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak domba. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata bersetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu
sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia.